dari Universitas Muhammadiyah Lampung, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Di kesempatan kali ini saya mengampu mata kuliah Fikih Muamalah 1. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang RPS yang akan dipelajarin pada semester ke depan ya. Di mana fikih muamalah itu mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan berdasarkan syariat Islam. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang memang berhubungan dengan manusia lainnya, misalnya tentang harta. Ya, di pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang harta, ada hak milik, ada tentang hukum akad, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bagaimana perlakuannya, bagaimana Islam mengaturnya, bagaimana hukumnya, dan apa rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi sehingga transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Setelah mempelajari fikih muamalah, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang hal-hal apa saja yang harus dan tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kontrak pembelajaran kita dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, presentasi tentang makalah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian kita diskusi dan tanya jawab dan penjelasan dari materi Ibu yang ada itu ya. Selanjutnya, penilaian akan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya dari sikap, dari diskusi dan tanya jawab keaktifan, serta penilaian akhir semester. Pembelajaran fikih muamalah ini saya menggunakan beberapa referensi. Di antaranya ada buku fikih muamalah dari Profesor Dr. Hendy Suhendi, yang di dalamnya juga hampir sama ya dengan fikih muamalah dari Profesor Dr. Haji Rahmat Shafei, yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih muamalah antara manusia dengan manusia yang secara umum dan secara kebiasaan sehari-hari, misalnya tentang harta, fungsi harta, hak milik, tentang riba, jual beli, pinjaman, dan lain-lainnya yang akan dirangkum dalam satu RPS dalam satu semester. Untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana fikih muamalah akan dijelaskan dalam video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk mata kuliah fikih muamalah 1 ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu sudah buka tentang ini threadnya ya, bagian fikih tentang fikih muamalah. Baik, kita lihat sama-sama. Kita langsung masuk ya. Silakan kalian catat, kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusi. Dimana fikih itu adalah berasal dari 2 kata, fikih dan muamalah. Fikih muamalah lebih jelasnya bisa diuraikan ya. Definisi fikih secara etimologi, fikih adalah paham, jelas, mengerti gitu ya. Seperti pernyataan memahami terhadap suatu hukum-hukum syarat. Sedangkan muamalah menurut etimologi yaitu saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Dari amilu yuamilu muamalatan, yaitu saling bertindak, berbuat, dan beramal. Sehingga sedangkan fikih sendiri ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, fikih adalah ilmu yang mempelajari, yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sehingga fikih muamalah berarti aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang dibenarkan, gitu ya. Sedangkan muamalah merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Kalau zaman dulu bermuamalah itu belum ada uang ya, belum ada transaksi, jadi kita masih barter, sistem barter. Jadi tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak mungkin ya dilakukan. Nah, selanjutnya, baik, muamalah itu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Ya,
membagi fikih muamalah menjadi 5, ada yang membaginya menjadi 4, ada yang menjadi 3. Pembagian fikih muamalah dikemukakan Ibnu Abidin, seorang yang mendefinisikan buku fikih muamalah dalam artian luas, membaginya menjadi 5 bagian. Ini kumpulan fikih muamalah ya. Abidin membagi fikih muamalah menjadi muamalah maliyah, yaitu hukum kebendaan. Fikih munakahat tentang hukum perkawinan, fikih muhasanah tentang hukum acara, amanat dan aliyah tentang hukum pinjam meminjam, dan tentang firqah atau harta peninggalan. Harta misalnya tentang waris, pembagiannya harus seperti apa, perempuan dapat berapa, laki-laki dapat berapa. Itu diatur semua dalam fikih ya. Terus hukum kebendaannya seperti apa, pinjaman harus seperti apa, bagaimana etika orang yang meminjam, bagaimana saat mengembalikan, itu nanti ada teorinya sendiri, ada aturannya ya. Baik, apa sumber fikih dan prinsip fikih muamalah? Yang pertama, sumber fikih muamalah itu terbagi menjadi 2, yaitu ada dalil nakli dengan dalil akli. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal pemikiran manusia, yaitu dari akal manusia. Sumber hukum fikih muamalah menjadi 2, yaitu sumber pertama berdasarkan dari dalil nakli. Dalil nakli itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Kalau Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui ayat Jibril. Terus ada yang bisa lengkapin? Al-Quran yang kita baca, kita suci umat muslim, itu apa definisinya? Sebuah kalau Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terus kitab-kitab sebelumnya ada enggak? Ada, tapi kitab-kitab itu berlaku hanya untuk pada kaumnya pada saat itu. Siapa yang terus kitab-kitab itu baik enggak? Baik. Semua kitab itu baik, tapi berlaku pada zamannya. Nabi Musa ada kitabnya sendiri kan, itu berlaku pada zaman itu. Sedangkan Al-Quran diturunkan sifatnya universal. Universal itu menyeluruh. Itu tetap berlaku sampai akhir zaman. Makanya setelah kitab suci Al-Quran tidak ada kitab-kitab lainnya. Kalaupun ada nih, datang ada kitab baru gini, itu semuanya bohong. Ya, kitab terakhir itu adalah Al-Quran, dan Nabi terakhir juga Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku misalnya Nabi, ada Nabi dari ini itu bohong. Ya, artinya tidak untuk dipercaya. Baik, pembagian fikih muamalah ya, ada sedangkan Al-Fikri dalam kitab Al-Muamalah dan dia membagi fikih muamalah menjadi 2 bagian, yaitu fikih muamalah al-madiyah dan muamalah al-adabiyah. Apa yang dimaksud dengan fikih muamalah al-madiyah? Ayo, ada enggak? Fikih muamalah al-madiyah dan fikih muamalah al-adabiyah. Muamalah al-madiyah adalah, ayo siapa yang bisa? Ya, muamalah yang mengkaji subjek-subjeknya. Misalnya bendanya halal atau haram, ya kan? Nih, babi itu halal atau haram. Misalkan itu muamalah al-madiyah. Terus misalnya narkoba itu bagaimana sih hukumnya, halal atau haram? Di zaman dulu memang narkoba nggak ada ya. Tapi kan kita tahu urutannya. Setelah dulu ada hadis Nabi, setelah ada fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu mengatur tentang hukum-hukum yang tidak ada pada zaman dahulu. Tapi ijma ulama itu menetapkan suatu hukum berdasarkan kisah-kisah terdahulu. Memang zaman dahulu pada narkoba ya. Adanya hamar pun itu diturunkan langsung dibilang haram setelah melalui beberapa proses, nggak langsung. Zaman dulu di Mekah itu minuman arak itu menjadi minuman sehari-hari, sehingga kalau pada saat itu Allah menurunkan ayat tentang pengharaman, itu niscaya seluruh umat itu manusia Arab itu nggak akan terima tentang adanya Islam. Diturunkan menjadi beberapa bagian. Awalnya khamar itu dimulai dari seseorang yang habis minum khamar terus sholat, dia itu bacanya
bahwa aturan dari Rasulullah dulu kalau kalau dalam keadaan mabuk tidak boleh sholat selama 40 hari. Terus berangsur-angsur ya sampai turunlah ayat yang mengharamkan tentang minuman khamr. Atas dasar itu kita ada yang kenalnya narkoba, ada obat apalah dan sebagainya. Berdasarkan efek akibat indikasi dan gejala-gejala yang ada, oh ternyata ini hampir sama dengan ini. Bisa membuat hilang ingatan, bisa membuat yang minum tidak sadar, bisa membuat melakukan sesuatu di luar akal. Maka itu disimpulkan bahwa ini haram. Nah, itu ya. Itu adalah al-muamalah al-madiyah. Sedangkan al-muamalah al-adadiyah itu tentang sesuatu yang ada, misalnya kejujuran, keadilan, gitu. Ya itu kan tidak bisa ini tapi ada tentang kita jangan mencuri itu kan tidak jujur, itu masuk pada fikih muamalah al-adadiyah. Ya, ruang lingkup fikih muamalah al-adadiyah itu misalnya ikhlas, ya tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Ada atas transaksi jual beli. Terus kejujuran seorang pedagang kan ada nih jual baju ada yang cacat ditutupin, ya ini aja itu merupakan ada jual beli yang tidak dibenarkan. Harusnya dikasih tahu ini cacatnya di sini, dilakukan diskon atau potongan harga itu boleh. Tapi kalau itu ditutupin dia tahu ada kecurangan timbangan, suka ya di TikTok terlihat 1 kilo taunya tangannya 1 begini. Nah itu nggak boleh. Diatur dalam fikih muamalah. Ya, hubungan manusia dengan manusia melakukan transaksi mana sih yang boleh, mana sih yang nggak boleh. Apa aja sih yang boleh bu? Muamalah itu prinsip fikih muamalah itu lakukanlah segala sesuatu sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi apa bu? Lakukan segala sesuatu bermuamalah, bertransaksilah dengan yang lain, dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Apapun tidak disebutkan kan harus transaksi jual beli emas, harus jual beli sayuran kan nggak ada. Semua muamalah hubungan manusia dengan manusia silakan bertransaksi kecuali ada dalil yang melarang. Turun dalil nggak boleh lakukan jual beli yang bisa memabukkan, yang bisa merugikan, yang bisa buat itu memang dilarang. Yang merugikan, jual beli yang bisa mengurangi takaran, terus produknya nggak bagus gitu ya. Itu dibuat aturan. Kalau udah ada aturannya nggak boleh. Tapi selama tidak ada aturannya silahkan kalian mau berniaga, mau jual beli apapun itu dibolehkan. Ada juga yang membagi menjadi 3 bagian, yaitu fikih ibadah, muamalah, dan hukuman, yaitu pidana Islam. Dan ada yang membagi menjadi 4, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih ukubah. Munakahat itu fikih tentang nikah. Apa syarat dan rukunnya, apa itu mahar, bagaimana walinya, siapa saja yang bisa menjadi wali, itu diatur dalam fikih munakahat. Ya, fikih ibadah bagaimana cara sholat, apa hukumnya sholat, bagaimana kalau meninggalkan sholat, bagaimana kalau safar, itu diatur dalam fikih ibadah. Kita belajar tentang fikih muamalah, hubungan manusia dengan manusia, yang satu dengan yang lainnya. Baik ya, sumber fikih muamalah tadi ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang mempunyai tujuan untuk perbaikan dan kebaikan manusia yang berlaku di dunia dan akhirat sampai ke depan. Ada Al-Quran surat Al-Baqarah 188. Ya. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah ya. Jadi apapun boleh dilakukan. Berbeda dengan hukum ibadah. Kalau hukum ibadah nggak boleh melakukan ibadah apapun kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Boleh nggak kalian sholat subuh 4 rakaat? Boleh, karena nggak ada dalilnya. Berbanding terbalik dengan fikih muamalah. Boleh nggak kalian puasa nggak berbuka terus sepanjang waktu? Nggak boleh. Karena puasa ada dalilnya memerintahkan dan puasalah kamu dan berbukalah pada
tidak ada dalilnya, nggak boleh. Jadi kalau ibadah itu tidak ada tuntunannya, ya itu nggak boleh. Kebalik dengan tadi fikih muamalah. Kalau udah dilarang, ya udah dilarang. Selebihnya silakan lakukan. Itu bedanya ya. Konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk kenapa sih Bu harus ada orang kaya, ada orang yang enggak? Kenapa harus ada orang punya tanah tapi nggak punya waktu, ada orang yang nggak punya apa tapi mereka punya tenaga? Yaitu untuk menciptakan tahun kemaslahatan, menolong. Kalau bayangkan kalau kita semua ini berkecukupan, rezekinya sama semua, pacar kan kehidupan, nggak ada yang kerja, nggak ada yang mau bersusah payah, makanya bersyukurlah adanya perbedaan, adanya yang butuh pekerjaan, ada yang punya lahan pekerjaan, gitu kan? Karena untuk kemaslahatan ya, meninggalkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan. Jual beli itu kan suka sama suka ya. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Tablik, sidik, fatona, amanah sesuai dengan sifat Rasul. Apa tablik? Tablik, sidik, fatona, amanah sesuai dengan sifat Rasul. Sebelum kita masuk kaidah secara umum tentang fikih muamalah, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Perkenalkan, nama saya Mister Rani dengan nomor NIM 2221202004. Izin bertanya Bu, mengenai bagaimana hukumnya jika kita melakukan sebuah transaksi kepada orang yang non muslim. Bagaimana hukumnya kalau kita melakukan transaksi jual beli ya, sama orang non muslim? Itu. Baik, kamu dulu ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Nama saya Fitri Adila dengan nomor NIM 2221202009. Bagaimana pendapat ulama tentang penanaman bunga bank? Tentang bunga bank itu masuk pada fikih kontemporer ya, karena pada zaman dahulu kan itu tidak ada. Rasul itu pernah nanti kita jawab. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana transaksi terhadap non muslim ya? Fikih muamalah itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Manusia itu seluruh, seperti Allah itu maha pengasih, ya kan? Mengasihi semua manusia, yaitu mau Islam, Kristen atau Buddha, semua dikasihkan. Itu maha pengasih. Seperti halnya transaksi muamalah itu transaksi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik, gitu kan? Yang baik di sini baik apanya? Baik cara jual belinya, baik rukun dan syaratnya, baik objeknya. Tapi tidak disebutkan keharaman itu terletak pada orangnya. Orang itu misalnya agamanya ya. Kalau dalam fikih muamalah transaksi dengan non muslim itu dibolehkan. Yang tidak boleh misalkan transaksi dengan non muslim, jual beli ya. Yang diharamkan. Jangankan dengan non muslim, dengan sama muslim aja kalau transaksi itu haram tetap haram. Ya. Terus misalnya duitnya ya duitnya orang non muslim sama juga halal, sama-sama duit toh, sama-sama berlaku toh. Jadi kalau soal perbedaan dengan non muslim itu hanya soal itu secara jelas digambarkan pada fikih ibadah tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Itu Islam melarang memang ada perbedaan. Tapi kalau dalam muamalah silakan saja bertransaksilah kamu, tapi dengan cara yang memang sudah ada dalam aturan, tidak ada kebohongan. Berkembang nih zaman ya, terus sehingga timbullah adanya bank kan keluar, terus adanya bunga bank seperti itu. Secara umum fatwa MUI mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Gak mungkin dong Allah itu mengharamkan sesuatu tanpa ada penawarnya, gitu ya. Alami misalnya makan lebih, kita masih ada daging sapi ya. Alami bunga bank konvensional, kita ada penawarnya yaitu keluarganya kan syariah. Haram nih zina, Allah menurunkannya dengan pernikahan. Gak ada haram terus haram mutlak terus kita gak bisa ngapain ya. Allah itu selalu memberikan solusi.
segala sesuatu ya. Nah, bunga bank itu seperti apa? Pak MUI mengatakan secara keseluruhan bahwa bunga bank itu adalah haram, masuk pada riba. Riba itu asal katanya dari ziyadah. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya itu tentang riba. Ziyadah yang berarti tambahan. Segala sesuatu transaksi pinjam yang ada tambahannya itu disebut riba. Ya, bunga bank gimana Bu? Bunga bank kan kita pinjam uang, sedangkan uang itu kan masuk pada barang yang ribawi. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum gitu kan. Kecuali dia transaksi. Terus gimana Bu? Kalau emang itu riba terus jual beli gimana? Kan kita beli 100 jualnya 150. Kalau Allah bayar haram riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dia jual beli itu boleh, ada produknya, ada barangnya. Kalau Allah nggak boleh. Dalam apapun itu bentuknya. Ada tambahan, pinjam 10.000, kembalikan mas 10.000. Kalau ada lebihan Bu, misalnya pinjam duit dong 10.000, nanti saya pulangnya tambahin somai, tetap somainya itu riba. Ada tambahan dalam bentuk apapun. Dan itu transaksinya dijanjikan di depan. Beda ya, kalau kita sama teman pinjam 1 juta, saat dikembalikan, terus kita berikan bingkisan 2, itu boleh. Sebagai ucapan terima kasih. Rasul dulu pernah pinjam seekor kambing kurus, pada saat dikembalikannya dengan seekor kambing yang gemuk. Terus sahabat nanya, kok beda kambingnya yang gemuk ya Rasul? Kata Rasulullah, nggak apa-apa, itu sebagai ucapan terima kasih. Artinya kita diajarkan untuk didorong terima kasih, bukan sogokan ya, beda. Kalau di depan janjinya nanti hilang tahunnya, menolongnya susah nih, pinjam duit dong 1 juta 100.000 misal buat makan, nanti ku kembalikan 150. Dia minjeminya karena kelebihan 50-nya, tahunnya hilang. Tapi kalau memang murni pinjam-pinjam itu kan untuk ini ya, untuk masyarakat ya silakan pinjamin, setelahnya nanti ada rasa ucapan terima kasih ya silakan, nggak apa-apa, dibolehkan. Ya. Terus gimana Bu? Kalau yang lebaran itu kan banyak tuh tukeran uang, 100.000 bulat ditukar 105.000 ditukar sama 2.000-an, 100.000-an itu gimana hukumnya? Ayo. Asal kata dari ziyadah tadi tambahan itu, dan itu objeknya adalah uang itu barang ribawi, emas, perak gitu ya. Jadi hukumnya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi belum boleh. Tetap nggak boleh. Tapi Bu, kebanyakan itu belum tentu benar. Kita yang tahu, kita yang paham, kita yang pelajari nggak boleh. 100.000 ditukar 105.000, tapi uang jasa beda akad. Dia memang menjual uang 100.000 dengan 105.000 atau 110.000. Kalau itu dibiasakan, tapi Bu daripada ngantri, itulah nggak boleh ya. Tetap ada tambahan. Beda, perbedaan itu ditentukan dengan akad. Ya, nanti pelajaran akad setelah ini kita ada materi akad ya depannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup nggak? Ada? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Bertanya Bu, perkenalkan nama saya Nasari, NPM 2261206005. Pertanyaannya, mengapa manusia memerlukan muamalah dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa sih kita harus bermuamalah? Udah, apalagi orang kaya ya, punya duit kan, ngapain harus berhubungan sama orang lain? Memangnya manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Benar nggak? Dulu belum ada uang nih, kan datar. Kenapa? Kita punya kemampuan untuk menanam sayuran, tapi nggak punya kemampuan untuk menanam padi. Masa iya mau makan nasi mulu, beras mulu, gitu kan? Butuh sayuran, butuh lauk, butuh ikan, butuh nelayan, butuh pengembangan misalkan, itu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalnya suka sama suka gitu kan, tukar beras ke sayuran, sehingga bisa terpenuhi kebutuhannya. Kenapa sih kita harus bermuamalah? Karena untuk memenuhi kebutuhan kita, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ada orang banyak duit tapi nggak punya waktu kan?
membayar untuk membantunya. Ada orang yang punya waktu, punya tenaga, tapi mereka nggak punya daya. Ya udah, buatlah kerjasama. Oke, kita butuh orang lain, ya. Butuhkan orang lain. Ada lagi? Ya. Sebenarnya saya menyampaikan ini dua-dua tersebut sama-sama. Fikih itu dibagi menjadi berapa bagian? Tadi udah jelasin ya. Fikih muamalah itu ada yang bagi berapa, Bu? Ada yang baginya 5, ada yang baginya 4 bagian. Kalau kan ada fikih muamalah, hubungan manusia dengan manusia, yang paling banyak ya. Ada fikih ibadah, hubungan manusia dengan Allah. Ada fikih munakahat, nikahan, tentang apa rukun dan syarat nikah, bagaimana perempuan dan kalau sekarang kan udah aneh ya, Islam dengan Kristen karena toleransi boleh, gitu kan. Nah itu dilihat lagi dengan fikih munakahatnya seperti apa. Pada dalam aturannya itu kan boleh nggak? Tidak masuk dalam rukun utama Islam, rukun dan syaratnya ya. Syarat nikah itu kan rukun dan syaratnya tahu ya, nanti dipelajari fikih munakahat. Terus ada fikih tentang mawaris. Ketika bapaknya meninggal, warisannya ke istrinya berapa, ke anak laki-laki berapa, misalnya punya anak 3, anak perempuannya berapa, misalkan bawa anak angkat berapa, itu diatur dalam fikih mawaris. Ada hukum amanat dan aliyah. Fikih amanat dan aliyah itu pinjam meminjam. Misalkan pinjamnya tahun 90, Bu, berupa 5 gram emas. Dulu sih itu 100.500.000. Terus sekarang saya udah punya uang mau kembalikan. Bagaimana hukum pengembaliannya? Itu diatur pada fikih amanat dan aliyah pinjam meminjam. Ada kan yang kasus begitu ya? Iya, mbak saya mengalaminya senilai 1.500.000. Kalau sekarang kan cuma dapat 1,5 gitu kan. Itu bagaimana? Harusnya dalam fikih pinjam minjam itu ada aturannya. Emas itu dikembalikan dengan emas. Itu ya. Baik, kita lanjutkan dengan prinsip hukum fikih muamalah. Tadi udah ya, tablik, sidik, fatona, amanah sesuai dengan sifat Rasul. Jujur, dapat dipercaya, gitu ya. Itu harus dimiliki oleh semua umat manusia. Walaupun berbeda agama, siapa sih yang nggak mau punya temannya jujur, baik, pintar, dipercaya gitu kan? Memang sifat-sifat yang harus dimiliki. Kaidah secara umum fikih muamalah yaitu, nah itu bilang tadi, tahun itu tolong menolong, ya kan? Tadi ada punya lahan besar atau dia punya ini nggak punya ini, makanya dibutuhkan transaksi muamalah orang lain ya. Niat atau itikad yang baik, lihatnya apa nih? Harus punya itikad yang baik. Al-mawanah, kemitraan. Kita kan nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh pertolongan, butuh bantuan orang lain. Orang kaya punya banyak duit, nggak mungkin mati sendiri kan, kuburan sendiri. Kita butuh orang lain. Adanya kepastian hukum. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ya, kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah.